Mbah Dodot biasa dipanggil memiliki nama asli Heru Widodo merupakan seorang musafir dari Aceh Darussalam. Perjalanan musafirnya bukan tanpa alasan. Mbah Dodot sang musafir mengatakan dibimbing Sunan Kalijogo dan Sunan Bayat dalam suara goib dalam tanda kutip untuk menuju petilasan jejak-jejak makam para wali-wali Allah di tanah Jawa khususnya Jawa Tengah seperti salah satunya di Sunan Kalijogo, Sunan Kudus Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat di Bayat Klaten dan sejumlah makam-makam para wali lainnya. Bahkan Mbah Dodot diperlihatkan situs-situs jejak keturunan Brawijaya hingga situs-situs keraton Mataram Islam padahal menurutnya sebelumnya belum tahu sama sekali. Sekedar catatan Mbah Dodot menceritakan sebenarnya ia merupakan pekerja keras di kebun sawit yang ada di Aceh di Bukit Hagu Aluehop, Lok Sukon Aceh Utara, namun karena ada bisikan suara goib inilah yang sementara waktu melakukan perjalanan musafir ini. Terlepas apapun, hikmahnya ada pesan nilai hikmah untuk memperkenalkan dan menyambungkan silaturahmi jejak-jejak leluhur yang masih ada dan terurai. Apa dan bagaimana kisah perjalanan sakralnya musafir Mbah Dodot yang memiliki nama Heru Widodo asal Aceh Darussalam ini di tanah Jawa khususnya di Jawa Tengah? Adakah terhubung antara para leluhur wali-wali Allah di Aceh dan leluhur wali-wali Allah Wali Songo di tanah Jawa? Berikut bincang-bincang Mbah Dodot bersama tim berita Soloraya TV channel YouTube di lokasi Dadap Tulis Sunan Tembayat Sunan Pandanaran. Bincang-bincang tersebut diawali dengan salam untuk warga Aceh dengan bahasa daerah Aceh dan bincang berikutnya memakai bahasa Indonesia dalam program Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudara lun yang di Nanggro Aceh Darussalam, nyo lung gata jino ka bak Pulau Jawa. Jadi lung pegah masalah sejarah-sejarah lagenyan, kon lung pegah mantong, ilung terjun langsung bak lapangan, laju toh-toh yang peninggalan para waliullah dan bacut masalah Candi Duko yang di Bukit Brawijaya di daerah Banyumbiru di Saloleh menyawak dino di begah Salatiga. Jadi di sinan lo merumpok mandum lagi danau tak begah haju inan danau di Salatiga yang di Jawa Tengah. Jadi kan para sedalarun mandum beritanya kon ilung karang-karang haba tapi bahasanya bit-bit long merumpok tinjau langsung kon long dari sumber kon tapi ilung bit-bit kujak ke Pulau Jawa. Jadi long pesan ke saudara-saudara lun yang di Aceh, wujud tak ingat peninggalan para waliullah yang di Aceh, baik pun yang di Pulau Jawa. Dinan sagai yang jut long sampaikan, jadi mandum kata-kata long yang salah, yang long sengaja, kon long sengaja, ilong lake maah sebesar-besar ji. Kajet dinan mantong long pegah bak saudara-saudara long yang di Aceh. Nama saya Heru Widodo alias Mbah Dodot, berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, yaitu tepatnya di Kabupaten Aceh Utara, Kecamatan Lok Sukon, Desa Bukit Hagu. Ya, pertama kali saya datang ke Pulau Jawa dengan perintah secara gaib, tapi saya bisa mewujudkan kasunyatan namanya itu mulai tahun 2019. Dan saya pun tidak tahu di mana tempat yang harus saya datangi. Ternyata beliau ini kedua suara ini yang membimbing saya begitu saya menaiki
pesawat, harus naik pesawat. Saya pun tidak pernah naik pesawat. Jadi pertama kali saya naik pesawat, saya di Kuala Namu. Pas tengah malam di Kuala Namu, saya tinggal landak ataupun berangkatnya jam 9, setengah 10, ternyata sampai delay sampai jam setengah 11. Katanya pihak penerbangan Angkasa Pura lah, padatnya lalu lintas pesawat, jadi didelay hampir 1 jam. Dari situ saya berangkat naik pesawat namanya Citylink. Saya berangkat setengah 11 malam lewat 15 menit. Saya menaiki pesawat, tinggal landas ke arah Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Di situ dalam perjalanan saya selalu dibimbing dengan 2 suara ini, tapi tidak asing bagi saya. Yang sebelah kanan saya Kanjeng Sunan Kalijaga, yang sebelah kiri saya Sunan Pandanaran, yaitu alias Mbah Sunan Tembayat yang berada di Klaten, Solo, Jawa Tengah. Nah, dari perjalanan malam itu saya langsung dibimbing, tapi kebetulan pas malam bulan purnama saya pun penasaran, disuruh buka jendela pesawat. Tolong dibuka jendela itu nang, gitu. Dengan bahasa Jawanya, tolong le bukaan jendela kuwi. Nah, jadi saya dengan penasaran, ada apa sih kok disuruh buka jendela pesawat ini pas malam purnama itu. Jadi saya buka, terus saya nengok, noleh ke kiri. Nah, saya bilang gini, oh ternyata di atas udara hampa seperti ini toh rasanya, gitu. Tapi suara tersebut menjelaskan bahwa itu nang, ataupun itu nak, itulah yang namakan padang mahsyar. Seluruh manusia setelah bumi ini dihancurkan atau setelah kiamat, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka berkumpul di bawah sinar lemburan itu, tapi sampai kapanpun belum tahu. Sampai dari mulai kecil, ada yang besar semua, ternyata di situ nggak ada yang kecil, ternyata besar semua manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar menuju Sintoh Muntaha ataupun pengadilan terakhir yang paling adil, seadil-adilnya di dunia. Jadi saya pun bilang, terus Mbah, ya makanya kalau manusia ini hidup di dunia dimintai pertanggungjawaban, pertimbangan ataupun pengadilan terakhir dari Allah, itu di sanalah tempatnya. Nah, setelah itu saya berpikir, tidak sengaja ini berarti saya udah sedikit hampir seperti perjalanan Isra Mi'raj. Tapi saya dengan pesawat, saya naik dengan pesawat ini, jadi di atas langit ataupun di atas udara yang hampa itu, ternyata Mbah Mbayat sama Sunan Kalijaga terus mendampingi saya sampai saya begitu menjelang pesawat masuk ke Pulau Jawa, saya disuruh pejamkan mata, meremole sedilo iki wis arep mlebu Pulau Jawa. Nah, terus saya pejam sekitar 5 menit, saya buka lagi mata, saya tanya, loh Mbah,
saya disuruh pejam mata atau disuruh merem tadi kok saya bisa menengok Pulau Jawa itu seperti nengok di TV gitu loh. Nah, terus Mbah Bayat menyarankan malah alhamdulillah, berarti mata batinmu sudah terbuka. Nah, jadi saya pun bingung loh, gimana caranya kok bisa mata batin saya bisa nengok Pulau Jawa, Pulau Sumatera, semua bisa nengok kan gitu. Nah, itulah perjalanan begitu. Selamat datang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya terbang lagi ke Bandara Ahmad Yani Semarang. Itu pukul 6:15. Nah, pukul 6:15 saya sampai di Bandara Ahmad Yani setelah jam 8:15 karena banyak juga pesawat itu kita direncanakan, tapi kan lalu lintas pesawat sangat padat, jadi saya sampai di Bandara Ahmad Yani jam 8:15. Nah, disitulah saya mendarat, tapi dengan syarat pun saya diarahkan. Pertama saya datang ke Pulau Jawa ini harus ke tempat Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu di Kadilangu. Saya sama sekali awam mengenai itu, jadi apakah ini nyata atau hanya mitos. Nah, ternyata saya bisa mewujudkan. Saya tinggal dulu di Semarang untuk beberapa hari karena besoknya itu kan malam Jumat. Nah, berarti Jumat, Sabtu, Minggu pagi saya diantar sama saudara saya yang di Ngalian menuju Demak, yaitu daerah Waliullah ataupun kerajaan Islam pertama di Nusantara ini, yaitu kerajaan Demak. Jadi saya pun ambisi kepingin tahu, ternyata suara yang saya disuruh menuju ke Demak itu bukan mitos bagi saya ya saudara-saudaraku. Ini yang buat penerus yang akan datang, mungkin umur kita tidak tahu. Dengan adanya seperti ini, saya harap para masyarakat yang berada di Nanggro Aceh Darussalam, khususnya pada umumnya untuk Indonesia ataupun pada generasi-generasi yang akan datang itu bisa mempelajari sejarah ataupun kita mengingat sejarah para wali itu yang menyebar agama Islam di Pulau Jawa. Nah, setibanya saya di Kadilangu, aneh demi keanehan itu ataupun ajaib demi ajaib semua di situ terjadi. Saya pun bingung, orang namanya saya kan lagi pertama masuk di Pulau Jawa, nggak tahu mau kemana kan gitu. Cuma saya diarahkan, saya tunjuk, ada petunjuk jalan di situ, ada pamflet arahnya makam Sunan Kalijaga. Sampai situ arahkan dulu, tanya harus berwudu, bersuci. Nah, saya masuk ke makam. Setelah masuk ke makam, saya daftar dari nama tamu, ya ditanyain dari mana Mas, saya dari Aceh Pak gitu. Nah, itu tulis daftar tamu dulu. Setelah itu saya baru menuju ke makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, setelah di situ intinya kita ziarah ke makam ini bukan untuk istilahnya banyak mengapresiasikan bahwa masa berdoa kok di tempat kuburan atau minta sesuatu ke kuburan, bukan langsung ke Allah. Tapi intinya kita kalau di Jawa ternyata adat ziarah kubur itu ataupun ziarah kubur itu ternyata bukan suatu yang langka, tapi ternyata udah tradisi. Jadi
saya kira kalau untuk ziarah kubur itu kita kan mempunyai orang tua yang sudah meninggal, itu pun wajib untuk diziarahi. Nah, baru kita bisa ziarah ke makam-makam yang lainnya. Nah, setelah saya siap berdoa, baca tahlil, wirid tahlil dan sebagainya, jadi saya istirahat di joglonya Kanjeng Sunan Kalijaga di dalam makam. Di situ saya ada seseorang menyamperin saya dengan ucapan Assalamualaikum Mbah Dodot alias Heru Widodo yang dari Aceh. Saya bingung juga, ini orang kok bisa tahu nama saya dan juga nama sebutan Mbah Dodot itu. Sebetulnya saya pun bingung, ini orang dari mana kan gitu. Setelah itu saya disamperin juga, dibilang lupa Mbah sama saya. Ya saya terus terang, ya maaf Mas, saya lupa, nggak tahu, saya baru sekali ini datang ke Pulau Jawa. Loh, saya yang jenengan obati. Jadi saya pun tidak tahu yang saya obatin itu siapa ataupun gimana orangnya pun saya nggak tahu. Katanya saya disuruh ngobatin beliau, bahkan katanya beliau ini sudah koma selama 22 hari di rumah sakit. Nah, setelah itu saya disalamin, diapain semua. Nah, terus saya bilang saya mau ke Demak Bintoro. Oh, nggih Mbah, monggo, mangke kula dherekaken ngoten. Jadi saya pun, oh kok semudah ini ya, saya udah sampai di Sunan Kalijaga, mau ke Demak Bintoro sudah ada yang menjemput. Nah, sementara saya aja kan nggak kenal beliau, beliau kenal saya. Lah disitulah penyambungan silaturahmi ataupun dapat saudara secara tidak langsung dari karomahnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Saya mendapat saudara, juga bisa bahasa Jawa, beraneka macam bahasa Jawa di Pulau Jawa ini. Jadi saya menjelang zuhur saya berangkat ke Demak Bintoro, dan sampai di sana pun saya teringat, oh ya, Kanjeng Sunan Kalijaga dulu, para waliullah dulu membangun masjid ini dengan susah payah mencari kayu dari mana-mana, kayu yang terbesar. Ternyata ada sedikit kekurangan dari para wali itu, yang Kanjeng Sunan Kalijaga diambil alih, tatal kayu ataupun pecahan kayu yang besar-besar, agak besar itu disatukan kembali, ditambah sekitar setengah meter kalau nggak salah itu. Jadi saya teringat dari situ, saya sholat dulu di Masjid Agung Demak, dan di situ pun di dalam Masjid Agung banyak juga keanehan-keanehan yang terjadi pada diri saya. Jadi saya ya ikutin aja saran seperti itu, saran gaib itu. Jadi saya ternyata disuruh sap dekat imam sebelah kiri. Begitu saya sholat di situ, ternyata yang saya dudukin itu dulunya didudukin sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Masya Allah, saat itu saya sholat takbiratul ihram, kok ada gambaran Kanjeng Sunan Kalijaga kok ada sama saya gitu. Oh, ini berarti gini ya. Itu setelah sholat saya di Masjid Agung tadi, saya langsung ke museum. Setelah ke museum, saya mencari tatal yang disambung oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu, kira-kira sampai sekarang ini bentuknya kayak apa, ataupun
jadi fosil apa enggak kayu yang sebesar itu. Ternyata kayu sebesar 1,5 meter tatal itu tadi yang disatukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga menjadi fosil ataupun sekarang menjadi semen bercampur batu. Ya kalau di kita bilang itu udah menjadi fosil katanya. Ya setelah itu pun saya ziarah ke Sultan Agung Demak yaitu Raden Patah di belakang makom. Ternyata di situ bukan Kanjeng Sultan Agung aja, ternyata di situ banyak juga wali-wali Allah yang dibentuk oleh para raja dulu zamannya wali Allah kerajaan Islam yang di Demak. Nah, setelah itu saya berlanjut tahun kedepannya setelah dari Masjid Agung Demak Bintoro saya langsung menuju ke Kudus. Nah, karena juga ada undangan ke Sunan Kudus. Ya juga di situ banyak juga keanehan ataupun apa. Saya ziarah ke Sunan Kudus. Setelah itu saya doa seperti biasa yang namanya doa, kirim doa kepada leluhur, pada para wali itu kan wirid tahlil itu sudah saya lakukan. Dan setelah itu saya keluar, saya mencari ojek menuju ke Colok. Ternyata Colok itu tempatnya Sunan Muria ataupun Gunung Muria. Nah itulah. Jadi saya datang ke Gunung Muria, di sana pun disambut, di Kudus tadi pun ya udah disambut, di Muria pun ternyata saya disambut juga. Jadi saya agak bingung mengenai perintah goib ini, ternyata bukan mitos saudara-saudara, ini kenyataan. Ternyata para waliullah itu petilasannya ataupun makom-makomnya itu masih ada sampai sekarang ini. Nah, setelah saya dari Sunan Muria, saya langsung turun balik lagi ke Demak Bintoro itu menjelang Bakdo Maghrib. Nah, saya terpaksa malam kembali lagi ke Kadilangu. Semalam itu terus paginya saya beranjak ke Sunan Pandanaran. Nah, itu yang terletak di Klaten, Desa Bayat. Nah, ternyata Sunan Pandanaran ini terkenal di sini sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Nah, disinilah saya baru bisa menyikapi ternyata visi dan informasi lainnya itu saya satukan. Ternyata ada sesuatu yang masih tersimpan, yaitu di sini ini tempatnya dadap tulis, saudara-saudara. Inilah dadap tulis yang kebanyakan masyarakat, jangankan saya yang dari Aceh, ternyata di Jawa pun dadap tulis ini banyak yang belum mengerti, saudara-saudara. Jadi saya nggak bisa harus ke dadap tulis dulu, udah. Nah, setelah itu saya baru disarankan ke tempat kuburan Sunan Bayat atau Sunan Pandanaran yang di atas sana ini. Jadi para waliullah memindahkan karena biar agung namanya, jadi dipindahkan ke bukit di bawah kaki bukit Jabalakat itu. Nah, setelah itu pun saya disuruh ke Jabalakat. Saya dari dulu memang ada orang tua mengatakan adoe mlaku ataupun adoe lek kerja kaya nang Jabalakat. Ternyata mitos dari Jabalakat itu saya buktikan sendiri. Bukit Jabalakat itu ada, saudara-saudara. Bukan hanya sekedar mitos cerita
belaka, mitos belaka itu tidak ada. Jadi sampai sekarang ini pun banyak masyarakat yang bukan sembarangan juga. Ternyata saya kutip semalam dari Kediri, satu rombongan setelah kejadian di Jabal Akad yang beberapa tahun yang lalu, pemandu wisatanya itu atau pemandu makom, pemandu juru kunci dari rombongan tersebut menaiki Bukit Jabal Akad. Di pertengahan beliau membatalkan, ternyata tidak sanggup. Saya pun ya terkejut. Ternyata saksi di situ para tukang ojek dan sebagainya membawakan air dan dibasuhkan ke mukanya, langsung dibawa turun lagi, jangan dilanjutkan naik ke Jabal Akad. Tapi beda dengan saya ya saudara-saudara, saya termasuk Allah membukakan kemudahan bagi saya, kesehatan bagi saya. Saya menaiki Bukit Jabal Akad itu menjelang bakdo maghrib. Padahal bakdo maghrib itu menjelang para jin, para setan, para dedemit itu pada keluar. Tapi saya insya Allah dikasih kekuatan oleh Allah, saya menaiki Bukit Jabal Akad itu dengan selamat. Sampai saya di atas, saya sempat juga menginap di sana untuk beberapa hari, dan ada sesuatu katanya, kamu nggak usah kemana-mana, tinggal dulu di Bukit Jabal Akad ini kurang lebih seminggu, disuruh istirahat di situ, tapi dengan syarat, kata Mbah Sumbul, harus lapor ke Tembayat atau ke kantor desa Tembayat itu bahwa saya bermalam di Bukit Jabal Akad. Nah, setelah itu saya waktu demi waktu berlalu, terus saya meninggalkan Bukit Jabal Akad. Bukan hanya terkesan begitu aja, para waliullah itu ternyata kalau menurut saya itu sejarah itu wajib kita gali ataupun kita pelajari, kita kenang kembali masa lalunya para wali ya, sedulur-sedulur. Jadi saya ngomong seperti ini dengan izin Allah, dengan izin Kanjeng Sunan Pandanaran alias Mbah Mbayat. Saya menjelaskan hanya garis besarnya aja, tidak mendetil mendalam kali, tidak. Jadi setelah saya itu kembali, kok tiba-tiba saya disuruh ke Ambarawa. Nah, di situ saya terkejut juga. Kok ada suara ini memanggil saya, Mbah Pinara sini, Mbah Pinara sini. Jadi saya datang juga itu. Saya tanya, mana Ambarawa Rawapening? Ternyata ada di Salatiga. Nah, itulah Salatiga, simpang Ambarawa itu kalau jalan lingkar dia pal di depan Polsek Ambarawa itu. Nah, dari situ saya menaiki bus angkot Isuju, saya turun di Bukit Cinta Rawapening. Nah, di situ juga banyak juga itu teman-teman ataupun sedulur-sedulur baik yang di Jawa maupun yang di Sumatera, ternyata peninggalan dari situs Rawapening, tragedinya para orang-orang terdahulu yang mana manusia melahirkan seekor naga tapi bisa ngomong, yang diberi nama Baro Klinting. Nah, disitulah saya pun terkejut juga, ternyata cerita dongeng dulu bukan hanya sekedar dongeng, ternyata petilasannya pun situsnya sampai sekarang terpelihara dengan bagus. Nah, setelah itu saya disuruh cari Candi Duku. Nah, itu rada bingung saya, namanya Candi Duku itu ada berkaitannya dengan perjalanannya Prabu Brawijaya V setelah digempur Majapahit oleh pihak Demak Bintoro, termasuk anak
anaknya sendiri yang dari istri selirnya yang jadi Raja Demak itu, Raden Patah, sebetulnya beliau hanya disarankan sama anaknya suruh masuk Islam. Ternyata beliau masih memegang teguh adat budaya dan agama orang Jawa dulu. Jadi perjalanan Prabu Brawijaya V itu di Ambarawa itu di atas Bukit Brawijaya V itu ternyata di situ beliau membuat candi dukuh, yaitu peristirahatan beliau menuju ke puncak Gunung Lawu. Nah, itu pun kok bisa ya orang Aceh jauh-jauh situs peninggalan ataupun sejarah-sejarah yang ada di Jawa itu saya telusuri dan saya temui semua, ternyata bukan mitos, bukan hayalan, itu fakta. Nah, sedikit juga saya tambahkan, ternyata para waliullah diutus ke Pulau Jawa itu, ternyata wali itu dulunya singgah di Nanggro Aceh Darussalam. Contohnya Kerajaan Paseh yang terletak di Mon Gedung atau di Gedung Samudra Paseh itu di Aceh Utara. Terus cabangnya ada di Perlak, Perlak Aceh Timur, itu cabang beliau. Ada hubungannya dengan ke Sriwijaya juga, itu dia nyambung menyambung. Makanya para waliullah itu dulunya sebagian udah ada di Pulau Jawa, sebagian ada di Pulau Sumatera, yaitu letaknya di Aceh. Nah, setelah itu beliau di sana termasuk Desa Jempa. Nah, Tengku Jempa itu ternyata yang dulunya direbutkan oleh tetangga kita, yaitu Malaysia. Katanya beliau mengklaim bahwa Jempa itu ada di Malaysia, Selangor. Ternyata bukti survei dari satelit menunjukkan ternyata Jempa itu terletak di Biren, yaitu di daerah Pejuang. Nah, karena Biren itu terkenal kota pejuang. Nah, ternyata negara-negara lain mengklaim bahwa Jempa itu di negara lain, ternyata aslinya ada di Nanggro Aceh Darussalam. Nah, berhubung sedikit kilas, Samudra Paseh ataupun Kerajaan Paseh yang pertama di Nanggro Aceh Darussalam itu mengutus anaknya suruh hijrah ke Pulau Jawa, menyebarkan agama Islam yang sekarang dikenal dengan Sunan Gunung Giri. Nah, jadi Sunan Gunung Giri itu adalah anak dari Raja Paseh yang pertama. Beliau ditugaskan ke Pulau Jawa. Ternyata di Pulau Jawa itu hanya ada 4 orang yang beragama Islam. Ternyata di situ beliau berjumpa dengan Sunan Ampel sama Sunan Gresik. Terus ada Syekh siapa juga itu udah sampai sana ya. Ternyata beliau masuk ke masjidnya Sunan Ampel, dia sholat di situ, dia ada mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ternyata Sunan Ampel menjawab, Waalaikumsalam, saudaraku sudah sampai di Pulau Jawa. Nah, demikian saja penjelasan sedikit hubungan antara Aceh sama Pulau Jawa itu. Bukan istilahnya, bukan tidak ada kaitannya, semua ada kaitannya. Ternyata wali-waliullah itu sebagian juga pernah tinggal di Aceh Nanggro Aceh Darussalam. Nah, gitu. Nah, demikian saja penjelasan dari saya, Mbah Dodot yang berasal dari Aceh Utara. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.